Dalam dunia kerja, setiap perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem yang mampu menilai kinerja karyawan secara objektif, yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian hasil kerja karyawan berdasarkan standar atau indikator tertentu. Dengan adanya pengukuran ini, perusahaan dapat mengetahui tingkat produktivitas, efektivitas, dan juga efisiensi kerja. Selain itu, pengukuran kinerja juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan seperti pemberian reward, promosi, maupun evaluasi kinerja karyawan. Saya harus selesaikan laporan ini sebelum deadline supaya target tercapai dan kinerja saya dinilai baik. Santai saja. Yang penting masuk kerja. Soal target nanti saja, tidak terlalu berpengaruh. Saya sudah mulai kerja sih, tapi nanti lanjut lagi. Soalnya kurang fokus hari ini. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan melakukan evaluasi kinerja ya. Tapi sebelumnya akan dijelaskan sedikit oleh Ibu Henry. Baik, saya akan menjelaskan evaluasi ini dilakukan berdasarkan KPI atau disebut dengan Key Performance Indicator yang sudah ditetapkan perusahaan sebagai standar penilaian kinerja. Sebelum evaluasi, saya akan menjelaskan bahwa KPI merupakan indikator yang sangat digunakan untuk mengukur keberhasilan kerja karyawan. Beberapa contoh KPI yang perlu saya jelaskan antara lain yang pertama ada target pekerjaan, yang kedua ada ketetapan waktu, yang ketiga ada batas hasil kerja, dan keempat ada disiplin dan kehadiran. Dengan KPI, penilaian menjadi lebih objektif dan adil. Oke, baik. Di sini saya mulai dari Riani. Di sini berdasarkan data kamu mencapai target 100%. Bagaimana cara kamu mempertahankan kinerja kamu tersebut? Ibu, terima kasih. Jadi cara saya untuk mempertahankan kinerja saya, yang pertama saya selalu fokus pada target, yang kedua saya bisa mengatur waktu dengan baik, dan yang ketiga saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang ibu dan juga perusahaan berikan. Baik, kinerja seperti ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi. Siapa yang adalah karyawan yang punya potensi besar dan berkontribusi besar terhadap perusahaan. Oke, sekarang lanjut ke kamu, Evan. Berdasarkan data di sini, kamu itu hanya mencapai targetnya 60%. Jadi apa yang menjadi kendala kamu? Saya kurang disiplin dalam bekerja dan sering menunda pekerjaan. Baik, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kamu belum optimal dan perlu ada peningkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi Evan, pengukuran ini tidak untuk mendukung kamu, tetapi membuat kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ke Adi. Di sini berdasarkan data kamu mencapai targetnya 80%. Apa yang menjadi kendala kamu? Baik Ibu, saya sebenarnya sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Tapi kadang saya kurang konsisten dan mudah terdistract. Nah, artinya kamu sudah cukup sangat baik, tapi perlu peningkatan konsistensi dan fokus dalam bekerja. Jadi Andi, jika kamu lebih disiplin lagi, berarti kamu punya potensi yang besar untuk mencapai target dengan maksimal. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang tujuan pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yang pertama mengukur efektivitas kerja kalian dalam mencapai target, bisa juga untuk mengukur efisiensi penggunaan waktu supaya kami bisa mengambil keputusan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan kita itu bisa berkembang secara lebih terarah dan profesional. Saya menyadari dengan kesalahan saya akan
akan berusaha lebih disiplin serta meningkatkan kinerja saya ke depannya lagi. Saya juga akan berusaha lebih konsisten dan fokus agar hasil kerja saya lebih maksimal untuk depannya. Nah, itu yang kami harapkan dari kalian ya. Jadi evaluasi ini menjadi langkah awal kita untuk mencapai target yang lebih maksimal. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan dapat menilai karyawan secara objektif, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.